Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim di Lahan Kering. Bersama saya Ivonia Ulu dengan nomor NPM 34210058 Prodi Pendidikan Matematika. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang upaya mencegah air bersih. Apa jadinya jika suatu saat kita menghadapi kekurangan air? Hampir dapat dipastikan kita akan mengalami dehidrasi, badan menjadi lemas, dan yang paling mengenaskan bisa menyebabkan kematian. Meskipun kita lapar, namun dengan adanya air minum, kita masih dapat menahan rasa lapar tersebut. Air dapat memperbaiki kemampuan dan daya tahan tubuh kita. Manusia akan lebih bekerja keras jika memiliki asupan air yang cukup. Dengan tersedianya air yang bersih dan layak untuk diminum, dapat mengurangi risiko penyakit yang berdampak pada kesehatan kita, seperti batu ginjal, kandung kemih, dan dapat mencegah sembelit. Semua percaya bahwa air adalah suatu unsur yang sangat penting bagi keterberlangsungan kehidupan manusia. Dengan air, kita mampu melakukan kegiatan sehari-hari dan mengkonsumsinya agar tetap bertahan hidup. Bukan hanya manusia saja yang membutuhkan air, tetapi semua makhluk hidup sangat membutuhkan air. Bisa dilihat bahwa sebagian besar kawasan bumi tertutupi oleh air, sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan denyut nadi untuk kelangsungan kehidupan dan peradaban manusia. Karenanya, sangat diperlukan pelestarian air di muka bumi ini agar semua makhluk bisa bertahan hidup. Air harus dihindarkan dari dampak pencemaran lingkungan agar tidak mengganggu kesehatan manusia. Berikut ini beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian dan keberadaan air di bumi ini. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah hal mutlak yang harus kita jaga demi menjaga keberadaan air agar tidak tercemar oleh limbah dan kotoran. Menjaga kebersihan lingkungan akan membuat air yang kita pakai dan kita konsumsi tidak sampai tercemar. Adalah tugas bersama untuk menjaga kebersihan sungai, selokan, sumber-sumber air yang kita butuhkan. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Penggunaan air ini secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab dapat berakibat pada bencana kekeringan. Kita harus bisa mengurangi kebiasaan buruk seperti mandi terlalu lama atau lupa untuk menutup keran air setelah mandi. Sebaiknya tidak menyiram tanaman di pekarangan rumah dengan alat penyemprot atau membersihkan kendaraan motor dengan alat penyemprot, karena ini adalah tindakan memubazirkan penggunaan air bersih. Pemborosan penggunaan air bisa mengakibatkan kekurangan sumber air yang ada dan akan berdampak sangat buruk saat terjadi musim kemarau. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keberadaan sampah di dalam air atau di sungai selain menyebabkan pencemaran dapat pula menyebabkan banjir. Menumpuknya sampah di selokan akan menutupi aliran air sehingga air akan meluber hingga ke jalan. Bahkan bila volume airnya terus bertambah, maka akan mengenangi rumah-rumah di sekitarnya. Sungai yang sudah tercemar oleh sampah pada akhirnya tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sungai untuk mandi atau sebagai sumber air bersih untuk dikonsumsi. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Meminimalkan penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara yang tepat untuk melindungi perairan dari cemaran bahan berbahaya. Ketika bahan-bahan kimia yang telah dipakai larut dalam air, maka bahan-bahan tersebut akan dapat merusak ekosistem air. Misalnya, zat-zat kimia yang ada di air akan dapat menghancurkan alga-alga yang merupakan makanan plankton. Selain itu, tentu saja tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupannya. Yang kelima, tidak sembarangan membuang bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari ternyata juga dapat berbahaya bagi kelestarian air dan dapat merusak lapisan atmosfer bumi. Bahan kimia yang dapat berubah jadi gas apabila lepas ke udara akan menyebabkan pencemaran udara yang dapat memperburuk kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebaiknya tidak membuang cat, oli, minyak, atau bahan kimia lainnya ke dalam air sungai karena dapat membunuh ekosistem dalam sungai. Bahan-bahan kimia itu dapat ditanam sehingga dampak terpapar kepada manusia dapat diminimalisir.
Yang keenam, mendaur ulang barang bekas. Beberapa masyarakat memiliki tabiat buruk dengan membuang barang-barang bekas atau sampah rumah tangganya ke dalam sungai atau saluran air. Padahal, sebenarnya barang-barang bekas itu masih bernilai ekonomis bila didaur ulang. Sampah dapur berupa sayuran yang sudah tidak terpakai biasa dibuat pupuk kompos, sementara sampah kering seperti botol air mineral masih bisa dijual ke pengepul barang-barang bekas dan bisa didaur ulang kembali oleh pabrik plastik. Yang ketujuh, mencegah penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon di hutan-hutan lindung dapat mempengaruhi ketersediaan air di lingkungan sekitarnya. Akar pohon yang kuat adalah tempat menyimpan air yang akan mencegah kekurangan air di mata air pada saat musim kering. Bila pohon-pohon di hutan ditebas habis, maka ketersediaan air di daerah perkotaan akan minim. Keberadaan pohon-pohon juga dapat mencegah bencana banjir dan tanah longsor. Yang kedelapan, menghijaukan kembali hutan. Dengan melaksanakan reboisasi atau menanam kembali pohon akan dapat mengurangi dampak kerusakan hutan. Hijaunya hutan kembali akan dapat menyediakan air bersih untuk dapat digunakan oleh manusia. Penyediaan air alami dari hutan untuk dikonsumsi masyarakat perkotaan adalah lebih baik daripada pemrosesan air secara kimia dari sungai-sungai yang telah tercemar. Hutan yang hijau mampu memberikan mata air alam dan kebersihan airnya lebih terjamin. Yang kesembilan, tidak membuang limbah pabrik ke dalam sungai. Pemerintah perlu membuat aturan yang ketat agar pabrik tidak membuang limbahnya secara langsung ke dalam aliran sungai. Pabrik-pabrik wajib menyediakan lahan khusus untuk memproses limbahnya sebelum dibuang ke aliran sungai. Limbah pabrik yang biasanya adalah bahan kimia sangat berbahaya, dapat merusak ekosistem air yang sungai dan tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia. 10. Mengecek saluran pipa secara rutin. Perlu diadakan pengecekan saluran pipa air bersih yang mengalir ke rumah-rumah masyarakat. Ini untuk mencegah kebocoran pipa dan pemborosan air akibat terbuangnya air secara percuma dalam volume yang cukup besar. Yang ke-11, menjaga kestabilan ketersediaan air bersih dari sumber-sumber air. Hutan lindung adalah satu-satunya penyedia air bersih alami dari sumber mata air alami. Ketersediaan air dari sumber mata air alami ini hanya dapat dijaga kestabilannya dengan menjaga kelestarian hutan alami di sekitar mata air. Hutan harus benar-benar dicegah dari upaya pengalihan fungsinya atau dari upaya penebangan liar. Yang ke-12, menggunakan shower ketika mandi. Di shower diyakini dapat mengurangi penggunaan air saat kita mandi. Jika memakai gayung, guyuran air ke tubuh tidak menjangkau seluruh bagian tubuh sehingga memerlukan volume air yang lebih banyak ketimbang menggunakan shower. Yang berikutnya, tidak menggunakan air sumur secara berlebihan. Sumber air dari dalam tanah atau sumur tentu sangat tergantung dari resapan air hujan dalam tanah. Penggunaan air sumur secara serampangan dan berlebihan dapat menyebabkan turunnya permukaan tanah akibat air dalam tanah berkurang drastis. Pada musim kemarau, ketersediaan air sumur bisa sangat berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Karena air sumur sangat tergantung pada curah hujan, maka sebaiknya penggunaan dibatasi, jangan sampai berlebihan. Sekian dari pembahasan materi saya. Apabila terdapat kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.